Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurianti dengan NIM 1872150003. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan dosen pengampu yaitu Ibu Eka Putri SPD MPD. Saya adalah mahasiswi semester 2 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proyek tes ujian tengah semester yang bertemakan tentang kasus dalam strategi pengembangan koperasi simpan pinjam. Ya, langsung saja. Sebelum kita mengulas kasus-kasus yang ada pada koperasi simpan pinjam, kita jelaskan dulu apa sih pengertian dari koperasi dan pengertian dari strategi tersebut. Di sini ada pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dan yang kedua yaitu pengertian strategi, yang dimana strategi merupakan suatu wujud rencana di bidang pemasaran untuk memperoleh hasil yang optimal guna mengembangkan koperasi. Koperasi juga itu mempunyai peranan yang cukup besar bagi orang-orang yang mempunyai ekonomi terbatas dalam rangka untuk membangun suatu usahanya untuk memajukan kedudukan masyarakat yang memiliki kemampuan terbatas tersebut. Maka memerintahkan pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan mengambil studi kasus pengembangan strategi koperasi yang ada di Koperasi Makmur Sejahtera. Sejarah. Studi kasus pengembangan koperasi yang ada di Koperasi Makmur Sejahtera. Koperasi ini bergerak di bidang koperasi produksi yang pelayanan bagi masyarakat pada produksi pembuatan garam yang akan dijual bahkan akan disalurkan pada supplier yang bekerja sama dengan koperasi ini. Jadi kasusnya di sini adalah produksi pembuatan garam yang akan dijual bahkan akan disalurkan pada supplier yang akan bekerja sama dengan koperasi Makmur Sejahtera ini. Dan selanjutnya adapun berbagai permasalahannya itu sebagai berikut. Yang pertama kita bahas adanya pesaing. Koperasi di Indonesia tidak hanya satu dan tentunya banyak ya, bukan hanya koperasi Makmur Sejahtera ini saja, tapi banyak. Bahkan adanya pesaing di pemasaran produksi menjual barang dan jasa yang sama seperti koperasi tersebut tawarkan. Jadi setiap koperasi itu pasti ada yang sama, setiap barang yang dan jasa yang sama seperti koperasi tersebut. Dan tentunya bisa jadi penghambat untuk jalannya sebuah koperasi. Jadi daya saingnya itu bisa menjadi penghambat, dan akan tetapi itu juga bisa sebagai upaya untuk meningkatkan pemikiran secara produktif, inovatif agar mampu bersaing. Jadi dengan adanya persaingan ini, jadi kita diwajibkan untuk meningkatkan cara pemikiran kita, baik itu secara produktif maupun secara inovatif. Dan yang kedua kita bahas yaitu kasusnya, yaitu solusi dan saran dari kasus tersebut. Yang pertama, memilih lokasi yang tepat. Tentu penting ya. Lokasi merupakan aspek yang paling penting dalam berkembangnya suatu usaha. Dengan memilih lokasi yang strategis akan berpengaruh besar dalam perkembangan koperasi. Selanjutnya yang kedua, melakukan inovasi secara berkala. Pelanggan biasanya memiliki sifat bosan dan selalu ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Maka dari itu kita melakukan inovasi yang biasanya setiap usaha
memiliki trennya masing-masing. Jadi kita bisa memutarkan atau memikirkan bagaimana caranya agar konsumen kita itu tidak bosan dengan produk yang kita miliki. Yang ketiga yaitu melakukan penilaian bekerja terhadap karyawannya. Kita bisa mengevaluasi kinerja karyawan untuk mengetahui kinerja karyawan agar mereka sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Karena penghasilan suatu koperasi ada di tangan pemimpin dan para karyawan pelaksananya. Jadi misalkan kita sebagai seorang pemimpin itu kita harus memantau atau mengevaluasi kinerja karyawan kita. Yang keempat itu menerapkan strategi marketing pemasaran. Untuk mengembangkan koperasi makmur sejahtera ini tadi, maka koperasi tersebut menerapkan strateginya, yaitu strategi pemasaran, yaitu 4P yang dimana 4P tersebut yaitu produk, price, place, dan promotion. Dengan dibentuknya 4P tersebut, maka dapat membantu proses perencanaan dan pelaksanaan yang efektif dalam mengembangkan koperasi tersebut. Baiklah, dari kasus yang saya bahas di atas dapat saya simpulkan bahwa strategi yang efektif untuk mengembangkan koperasi salah satunya dapat dilihat dari stabilitas tingkat penjualan dan akan meningkat menjadi lebih baik jika suatu koperasi dapat meningkatkan penjualan dari tahun ke tahun sesuai kuantitas dan kualitas suatu produk yang mampu diproduksi oleh koperasi makmur sejahtera ini tadi. Maka pihak manajemen harus membuat suatu strategi yang mampu memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada dan berusaha juga mengurangi dampak ancaman yang akan terjadi apabila suatu waktu dibutuhkan. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.